Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Ia menolong seorang pengemis di jalan, tapi tak disangka setelah membersihkan wajahnya, ternyata Sripoku.com. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi di luar negeri. Adapun nama tokoh dalam cerita ini adalah Yeo Haiking, seorang wanita lajang dan pelukis berusia 32 tahun. Telah lebih dari 20 tahun menetap di luar negeri dan belum menikah sampai sekarang. 23 tahun yang lalu, Yeo Haiking ikut orang tuanya bermigrasi dari Shanghai ke Los Angeles, Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, orang tuanya bercerai. Yeo Haiking lalu ikut ibunya pindah ke San Francisco, dan setelah itu ibunya menikah lagi. Kondisi ekonomi keluarga yang baru relatif lebih baik. Yeo Haiking pun tambah bahagia bersama keluarga baru. Belakangan Yeo Haiking lulus dari universitas dan menjadi seorang pelukis fashion. Setelah ayah kandungnya bercerai, hidupnya menjadi tidak menentu dan sulit. Meskipun sang ayah awalnya pernah menemuinya beberapa kali, tapi sejak Yeo Haiking menempuh pendidikan SMA, ayah kandungnya tidak pernah muncul lagi. Dan sejak itu juga tidak terdengar lagi kabar mengenai ayah kandungnya. Setelah Yeo Haiking tumbuh dewasa, perlahan-lahan namanya pun mulai dikenal di negeri barat berkat gambar fashion yang ia kuasai. Dalam 1 tahun itu, setengah tahun ia bekerja dan setengah tahunnya digunakan untuk rekreasi. Hari-hari yang dinikmatinya pun benar-benar terasa bebas, santai dan nyaman. Musim panas tahun lalu, Yeo Haiking kembali ke tempat yang pernah ia tinggalinya semasa kecil, Los Angeles. Ia tinggal di ruang berpandangan laut, berjalan santai di tepi pantai, ingin mengejar beberapa kenang masa kecilnya. Semar-semar masih terbayang dalam benak semasa kecilnya dulu. Ketika ia ikut ayah ibunya ke Amerika Serikat, pertama yang dilihatnya adalah kota terbesar di bagian barat Amerika Serikat, Los Angeles. Dan dalam sekejap mata, tak terasa 20 tahun pun telah berlalu, masa lalu yang penuh kenangan, sehingga timbul gejolak rindu. Hampir 10 tahun sudah ia tak pernah bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Entah bagaimana keadaannya sekarang, apakah baik-baik saja? Tujuan kedatangannya ke kota ini memang sengaja ingin mencari ayah kandungnya. Ia ingin bercerita banyak pada ayahnya. Suatu hari, ketika Yeo Haiking sedang berjalan santai di garis sepadan pantai, ia melihat ada sosok orang tua memungut sesuatu di pinggir jalan. Sosoknya tidak tinggi, rambutnya kusut dan mukanya kotor. Jalannya juga bergetar. Yeo Haiking merasa familiar dengan bayangan belakang sosok pengemis itu. Tapi ia tak ingat di mana pernah melihat bayangan seperti itu. Tiba-tiba, pengemis tua itu jatuh di atas tanah. Yeo Haiking bergegas menghampiri, memegang dan membantu orang tua itu berdiri. Wajah orang tua itu tampak kotor, tidak bisa melihat dengan jelas raut wajahnya. Yeo Haiking memberikan susu dan roti yang dibawanya kepada orang tua yang tampak lesu itu. Orang tua bergoyang ke sana kemari, tidak melihat sesuatu yang ada di tangannya. Setelah diamati sejenak, Yeo Haiking baru sadar orang tua itu mengalami gangguan mental. Pengemis tua itu adalah orang Tiongkok, tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Yeo Haiking kemudian membantunya, membawanya ke wastafel dan membersihkan kotoran yang ada di wajahnya. Tak lama kemudian, ia pun melihat seraut wajah yang sudah sekian lama tak pernah dilihatnya. Seraut wajah yang pernah memberinya keceraian semasa kanak-kanak.
senyum yang kerap dilihatnya dalam berbagai kenangan manis yang pernah dilaluinya semasa kecil dulu. Pemulung itu adalah ayah kandungnya sendiri. Yeo Haiking memandangi ayahnya yang merana. Sekujur badan Yeo Haiking gemetar. Tak berani percaya dengan pandangan matanya. Sepasang tangannya menutupi wajahnya, dan akhirnya ia pun menangis pilu. Yeo Haiking terbayang dengan suasana kanak-kanaknya saat dibawa ayahnya ke kebun binatang. Ia teringat pemandangan bersepeda bersama ayahnya semasa kecil saat jalan-jalan di pasar dan beli lollipop, serta jalan-jalan yang licin karena hujan. Sang ayah memeluknya, melindunginya dari terpa angin dan hujan. Semua itu seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Sosok ayah seperti pohon besar yang pernah melindunginya dulu. Tak disangka, sekarang tampak begitu lusuh dan menemui nasib seperti ini. Yeo Haiking pun menangis sedih dan haru. Sedih karena melihat nasib ayahnya, yang haru karena menemukan kembali ayah kandungnya yang sangat dirindukannya. Ayah, ini aku Yeo Haiking. Apa ayah masih ingat? Aku Haiking yang pernah memanja pada ayah. Haiking yang pernah ayah bawa ke kebun binatang. Bahkan ayah pernah memberi nama Haiking. Ayah bilang, Haiking harus jernih dan biru seperti laut. Harus berhasil setelah kelak dewasa. Sekarang Haiking sudah dewasa dan berhasil meraih impian seperti ayah harapkan. Tapi ayah sekarang sudah senja. Ayah, mari kita pulang. Biar Haiking yang merawat ayah. Dan mulai sekarang kita tidak akan berpisah lagi, katanya. Sang ayah hanya tertawa sendiri terkekeh-kekeh tanpa melihat Haiking. Hati Yeo Haiking pedih bak disayat sembilu melihat ayahnya. Tak lama kemudian, ia segera memanggil taksi, membawa ayahnya ke ruang berpandang laut. Ia menyuruh seseorang untuk memandikan dan memotong rambut ayahnya. Sementara Haiking bergegas ke mall membelikan pakaian baru untuk ayahnya. Ia menemani ayahnya tinggal beberapa hari di ruang perpandangan laut. Setelah itu, ia menghubungi dokter terbaik di seluruh Los Angeles untuk melihat kondisi penyakit ayahnya. Dan hasil diagnosis dokter mengatakan ayahnya menderita salah satu penyakit gangguan jiwa. Baru bisa diringankan secara bertahap dengan obat-obatan. Selain itu, ia juga harus ditemani dan dirawat anggota keluarga dengan telaten. Misalnya, menemani bicara setiap hari. Jalan-jalan santai memberikan kehangatan keluarga. Pasti akan lebih berefek pada kesembuhannya. Demi secepat mungkin menyembuhkan sakit ayahnya, Yeo Haiking memutuskan tidak akan kemana-mana dalam beberapa tahun. Dan ia akan menetap di Los Angeles menyembuhkan ayahnya. Seperti ketika sang ayahnya membawanya semasa kecil dulu. Ia akan membawa ayahnya jalan-jalan, melihat laut biru, berbicara dari hati ke hati dengan ayah, dan membawanya ke tempat yang ingin ia kunjungi. Mewujudkan harapannya yang belum pernah diwujudkan dalam hidupnya. Setelah fajar, Yeo Haiking memapah ayahnya duduk di atas kursi roda, membawanya jalan-jalan ke pesisir pantai. Saat itu, mentari merah perlahan-lahan muncul dari ufuk timur, menyinari permukaan laut diiringi dengan seberkas sinar cahaya keemasan. Ayah Haiking memandangi laut. Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke laut sambil mengatakan, "Laut, laut, cahaya, cahaya, cahaya Shanghai, cahaya Shanghai." Diiringi oleh terpaan angin laut, Yeo Haiking memandang permukaan laut yang bergelombang dan berkilau. Kemudian berkata kepada ayahnya sambil menundukkan kepalanya, "Ayah, itu bukan cahaya Shanghai, itu adalah cahaya matahari. Tapi laut yang jauh di sana, itu adalah negeri Tiongkok, kampung halaman ayah. Kalau ayah mau pulang, Haiking akan membawa ayah pulang." Ayah sepertinya paham dengan maksud Yeo Haiking. Putrinya kemudian mengangkat dan mengayunkan tangannya sambil berkata dengan seraut senyum di wajahnya, "Kampung halaman, kampung halaman." Ayahnya pasti sangat merindukan kampung halamannya. Dan tak tahan, tangis Yeo Haiking pun pecah seketika begitu mengingat Tiongkok, negeri leluhurnya. Wallahu a'lam bishawab.